Ya baik, salam sehat untuk kita semua. Saya akan menjelaskan tentang PKL Program Studi Peternakan di masa pandemi ini. Baik, latar belakangnya bahwa praktek kerja lapangan merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 5 dengan beban SKS-nya 3. Maka dari itu, sebagai mata kuliah wajib, maka mahasiswa wajib untuk memprogramkan mata kuliah tersebut pada semester 5, semester ganjil. Nah, tujuan dari PKL ini adalah yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan secara profesional dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang peternakan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan di lapangan secara langsung. Yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan penerapan teori yang diterima di jenjang akademik dengan praktik yang dilakukan di lapangan. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman lapangan yang dapat diterapkan. Nah, dan di masa pandemi ini, praktek kerja lapangan yang dipelopori oleh program studi peternakan yakni untuk meminimalisir penyebaran COVID yang sementara merebak di Indonesia dan di dunia. Seperti kondisi saat ini bahwa di TTU sudah ada satu orang yang terkonfirmasi pandemi COVID-19 sehingga TTU masuk pada zona merah. Adapun keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri terkait apa dan bagaimana segala sesuatu dikerjakan, termasuk di dalamnya adalah praktek-praktek maupun perkuliahan. Demikian pun edaran Bupati TTU tentang home learning. Untuk sementara Unimor masih berpegangan bahwa sudah beraktivitas seperti semula, tapi masih tetap dengan kondisi protokoler kesehatan dijalankan dan mahasiswa masih sementara di rumah. Apa yang akan terjadi dan bagaimana PKL di program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Timor? PKL di program studi peternakan untuk saat ini dengan tema atau yang kita usung adalah back and stay at home. Artinya adalah PKL tetap dijalankan, namun peserta PKL menjalankan praktek kerja lapangan di rumahnya masing-masing. Proses penyelenggaraan PKL ini kita bagi atas 3. Ada identifikasi, ada pelaksanaan PKL, dan pelaporan serta ujian PKL. Identifikasi. Yang dimaksud dengan identifikasi di sini adalah para peserta PKL mengidentifikasi atau mendaftarkan diri pada link yang nanti kita siapkan. Yang kedua, dalam proses identifikasi ini, peserta PKL memberitahukan lokasi tempat tinggal mereka sekarang. Kenapa itu harus dibuat? Karena tempat tinggal atau lokasi PKL mahasiswa kita harus tahu agar penempatan DPL ataupun semua jenis dan kegiatan bisa dikerjakan dengan baik. Yang berikut identifikasi ternak milik peserta PKL. Kenapa kita mengidentifikasi ternak milik peserta PKL? Artinya adalah peserta PKL yang notabene-nya back to home atau stay at home mengerjakan praktek kerja lapangan di rumahnya masing-masing pada ternak yang dimiliki. Terus ada identifikasi lahan dan kebun. Identifikasi lahan dan kebun ini juga dimaksudkan sama seperti ternak tadi, bahwa ketika mahasiswa itu tidak memiliki ternak tapi dia punya lahan, dia bisa memanfaatkan lahannya untuk penanaman HMT ataupun lain sebagainya. Yang berikut ada identifikasi usaha peternakan. Yang dimaksud di sini adalah mahasiswa mengidentifikasi usaha-usaha peternakan yang berada di sekitarnya ataupun yang dia miliki sendiri.
Nah, identifikasi usaha peternakan ini dimaksudkan agar mahasiswa bisa berpraktek pada usahanya sendiri itu. Yang berikut identifikasi proses jual beli ternak ini sama seperti usaha peternakan tadi, bahwa mahasiswa mengidentifikasi proses jual beli ternak yang ada di sekitarannya ataupun yang terjadi dalam kehidupannya agar dia bisa manfaatkan itu sebagai jenis judul-judul dalam praktek kerja lapangan ataupun identifikasi-identifikasi yang lain. Tujuan dari identifikasi ini adalah yang pertama, kita bisa membagi dan mengelompokkan setiap mahasiswa dengan jenis dan judul kegiatan PKL yang akan dilakukan. Yang kedua, kita bisa membagi DPL sesuai lokasi dan bidangnya. Yang ketiga, kita mendapatkan informasi tentang mahasiswa itu sendiri atau peserta PKL sendiri. Tujuan identifikasi secara umum ini adalah kita bisa melihat atau mengetahui kondisi mahasiswa di lapangan dari yang tadi sebelumnya tentang jenis-jenis identifikasi, dari lahannya, dari ternaknya, dari usahanya, ataupun segala sesuatu yang ada kaitannya dengan ternak yang terjadi di kehidupannya ataupun yang di sekitaran tempat tinggalnya. Mekanisme identifikasi. Nah, identifikasi ini peserta PKL bisa mengisinya pada Google Form yang disediakan oleh panitia pada link yang ada. Terus batas pengisian ini 20 Juli 2020. Kenapa batas pengisiannya 20 Juli 2020? Bahwa pada dasarnya ini supaya PKL ini tetap berjalan sesuai waktu. Kenapa demikian? PKL tidak bisa ditunda. Kenapa tidak bisa ditunda? Yang pertama, bahwa nanti terjadi penumpukan SKS akan bertabrakan dengan kalender kurikulum. Kenapa tidak tunda di tahun depan? Wah, itu lebih parah lagi karena mahasiswa akan tumpang tindih di situ dan lokasi-lokasi PKL untuk sementara masih pada lokasi-lokasi PKL yang kita pakai sebelumnya. Nah, ini ada catatan di sini bahwa bagi yang tidak mengisi dianggap tidak memprogramkan PKL pada tahun akademik yang berjalan. Yang kedua, ada pelaksanaan PKL. Mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai jenis dan judul kegiatan. Jenis dan judul kegiatannya dapat dari mana? Jenis dan judul kegiatan didiskusikan bersama dengan DPL-nya. Yang kedua, membuat catatan harian. Catatan harian di sini apa yang dibuat, kapan, jam berapa sampai jam berapa, bagaimana kegiatan itu dibuat, dengan siapa kegiatan itu dilakukan. Nah, catatan harian ini merupakan bukti yang autentik sebagai sesuatu yang dikerjakan dan yang dilaporkan nanti. Terus ada mendokumentasikan kegiatan. Dalam mendokumentasikan kegiatan ini itu berupa foto, berupa video yang menampilkan peserta PKL sebagai aktor pelaksana. Jadi di dalam foto atau dalam video itu menampilkan si peserta PKL itu, apa yang dibuat, kapannya, bagaimananya, karena kita khawatir nanti peserta PKL menampilkan video orang lain gitu, dia cuma ngambil atau dia cuma merekam padahal dia tidak buat. Yang berikut adalah melaporkan ke DPL. Melaporkan ke DPL ini sesuai dengan kesepakatan bersama dengan DPL. Maksudnya adalah kesepakatan yang dibangun bersama peserta PKL dengan DPL-nya. Itu misalnya bahwa laporan harus dilaporkan ke DPL per 1 hari, harus dilaporkan kegiatan apa yang dibuat, atau kesepakatan dibangun bisa dilaporkan ke PDPL setiap 2 hari, atau kesepakatan dibangun dilaporkan ke DPL setiap melakukan kegiatan. Itu bisa didiskusikan bersama-sama dengan DPL-nya masing-masing. Bagaimana proses diskusinya? Ya sekarang teknologi sudah semakin canggih lah. Alat telekomunikasi juga sudah semakin canggih lah. Bisa komunikasi lewat WA, telepon, SMS, atau apapun itu. Terus PKL rencananya dilaksanakan pada tanggal 25 Juli sampai dengan 25 Agustus 2020. Dan ini ada catatan di sini bahwa DPL
sewaktu-waktu dapat turun ke lokasi untuk memonitoring kegiatan PKL mahasiswa. Yang berikut ini ada beberapa tawaran kegiatan yang ditawarkan oleh panitia. Yang pertama, pemeliharaan, pengamatan, dan pengukuran produksi ternak. Misalnya, si peserta PKL memiliki satu ekor ternak babi. Jadi setiap hari dia memberi pakan, terus diukur pertumbuhan ternak babi dari tinggi, panjang, ataupun jumlah makanannya berapa banyak, itu dicatat dan didokumentasikan. Yang berikut ada produksi telur, bahwa si mahasiswa PKL hanya punya satu ekor ternak betina. Bagaimana produksi telurnya, bagaimana sampai penetasan dan lain sebagainya, ataupun deteksi birahi, bahwa mahasiswa melihat oh ini ternaknya sementara birahi dan lain sebagainya, itu dicatat dan didokumentasikan. Yang berikut ada penanaman dan pembibitan AMT, bahwa mahasiswa tersebut mempunyai lahan. Nah, lahan itu dimanfaatkan untuk menanam AMT. Terus dalam penanaman AMT itu semuanya mengikuti kaidah-kaidah keilmiahan. Misalnya ditanam berapa pohon, pertumbuhannya bagaimana, jaraknya bagaimana, dikasih pupuk apa dan lain sebagainya dicatat. Ada kesehatan ternak, pemberian vitamin, vaksinasi dan lain-lain. Bahwa mahasiswa tersebut bisa mendapatkan vitamin ataupun spuit dan lain sebagainya. Terus setiap hari dia kerjanya keliling lokasi tempat tinggalnya untuk memberikan vitamin pada ternak. Itu pun bisa dicatat dan didokumentasikan. Ada pengelolaan limbah ternak, bahwa limbah itu diolah menjadi pupuk organik, bokasi, kompos dan lain sebagainya, ataupun dimanfaatkan sebagai biogas dan lain sebagainya. Itu pun bisa dicatat dan didokumentasikan. Penetasan telur dengan metode sederhana. Nah, penetasan telur misalnya dia mulai membuat dari tempat bekas gerdus, misalnya seperti itu. Terus dibuat penetasan menggunakan lampu dan lain sebagainya. Itu pun bisa, tinggal dicatat dan didokumentasikan. Termasuk pemasaran atau jual beli ternak, bahwa mahasiswa tersebut tinggal di lokasi sekitaran pasar ataupun di lokasi yang di sebelahnya ada proses jual beli ternak. Itu pun bisa dipakai, tinggal dicatat, didokumentasikan dan diwawancarai dan seterusnya. Nah, itu tawaran-tawaran kegiatan ditawarkan oleh panitia. Tinggal peserta PKL maupun DPL saling berkoordinasi untuk mendapatkan satu jenis kegiatan ataupun judul kegiatan yang bisa didapat oleh peserta PKL. Tahap ketiga adalah pelaporan dan ujian PKL, bahwa peserta PKL wajib melaporkan segala kegiatan sesuai dengan jenis dan judul kegiatan PKL serta sesuai arahan DPL setelah kegiatan PKL selesai. Yang berikut, peserta PKL melaporkan kegiatan ke DPL masing-masing sesuai kesepakatan bersama DPL. Ini yang tadi saya bilang, mau per hari, per 2 hari, per 3 hari, ataupun per kegiatan, silakan didiskusikan peserta PKL dengan DPL-nya. Sertakan foto dan video kegiatan yang dapat dimasukkan pada link yang nanti kita sediakan. Kegiatan-kegiatan itu bisa per hari, per berapa kali dalam minggu dan lain sebagainya. Ataupun foto dan video itu bisa diunggah di media sosial, Facebook kah, WA kah dan lain sebagainya, Instagram kah. Intinya adalah si aktor atau peserta PKL ada di dalamnya. Yang berikut, laporan kegiatan sesuai pedoman laporan yang dapat diunduh pada link yang tersedia. Ini teman-teman bisa membuka link ini dan di situ ada panduan penulisan laporan PKL, laporan akhir PKL. Serta itu ada ujian PKL. Nah, setelah kegiatan PKL itu selesai, akan diadakan ujian PKL. Ujian PKL itu akan diatur oleh panitia, entah mau ruling DPL ataupun pada DPL-nya masing-masing, dan itu akan disesuaikan ke depannya. Ini ada penilaian PKL. Nilai PKL terdiri atas 3 komponen dengan persentase sebagai berikut. Ada pembekalan PKL 10%, pelaksanaan PKL 50%,
ada laporan PKL dan ujian 40%. Artinya adalah ada pembekalan PKL, pelaksanaan PKL, laporan PKL, dan ujian. Bahwa ketiga komponen besar ini tidak bisa atau tidak boleh dilewati satu. Pembekalan PKL tetap akan dijalankan oleh panitia melalui via Zoom. Sehingga diharapkan para peserta PKL sudah mendownload aplikasi Zoom. Ini tugas peserta PKL. Yang pertama, dia mengisi form yang disediakan oleh panitia, Google Form itu. Yang berikut, koordinasi dengan DPL. DPL akan dibagi oleh panitia. Yang berikut, membuat jadwal dan matriks kegiatan sesuai jenis dan judul kegiatan, itu sesuai arahan DPL. Melaksanakan kegiatan PKL, mendokumentasikan kegiatan PKL, membuat laporan PKL, serta ujian PKL. Ini ada tugas DPL, berkoordinasi dengan peserta PKL sesuai pembagian. Bersama peserta PKL menyusun, membagi dan menentukan jenis dan judul kegiatan, menerima laporan kegiatan dari peserta PKL, memastikan peserta PKL melaksanakan kegiatannya, berkoordinasi dengan peserta PKL dalam menyusun laporan serta menandatangani laporan PKL. Ini panitia, menyediakan form, menentukan DPL, berkoordinasi dengan DPL maupun peserta PKL, menerima laporan PKL dalam bentuk soft copy dan hard copy, mengadministrasikan kegiatan PKL, serta bertanggung jawab terhadap semua proses praktek kerja lapangan. Pada umumnya ini mekanisme PKL: mengisi form, mahasiswa berkoordinasi dengan DPL masing-masing, pembagian jenis dan judul kegiatan bersama DPL, membuat matriks dan jadwal kegiatan per hari selama berlangsungnya PKL, melaksanakan kegiatan sesuai jenis judul dan matriks kegiatan, melaporkan dan mendokumentasikan kegiatan ke DPL, membuat laporan tertulis dengan persetujuan DPL, melaporkan ke panitia PKL, serta ujian PKL. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.